Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan izinkan kita boleh ada untuk kita merayakan Harnas Kids atau Harnas Sekolah Minggu, saudara. Dan tema Harnas Sekolah Minggu tahun ini seluruh Indonesia adalah Let's Do It atau Ayo Lakukan. Ini adalah tema yang diangkat, saudara, oleh Harnas Sekolah Minggu di tahun ini, Let's Do It atau Ayo Lakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita dengar pujian dari anak-anak yang tersirat kata Let's Do It ini, Ayo Lakukan. Saya dengar tadi bilang, jangan cuman baca, jangan cuman ngomong, jangan cuman dengar, tetapi ayo lakukan kebenaran supaya kita bertumbuh. Nah, ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang sudah ditanam sejak dini bagi generasi-generasi GSJA, generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja, yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan pelayanan. Saudara, kita mulai menanam sejak dini anak-anak ini supaya mereka bukan hanya sekedar jadi Kristen yang dengar firman, datang gereja atau ikut ibadah sekolah minggu, baca Alkitab, tetapi mereka mulai ayo lakukan kebenaran, let's do it. Mereka mulai mempersiapkan diri mereka untuk bertumbuh, karena kita rindu, saudara, sebagaimana visi dari GSJA di tahun 2042 atau 43, gereja ini akan menjadi gereja yang terdepan atau leading church. Leading church harus mengedepankan orang-orang yang bukan hanya saja hadir di dalam gereja atau penuhi tempat duduk, tetapi mereka adalah orang-orang yang siap untuk berdampak karena mereka bertumbuh di dalam iman. Mereka menjadi orang-orang yang lakukan kebenaran, let's do it, yang terus, saudaraku, bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Nah, ini yang saudaraku diangkat oleh gereja Sidang Jemaat Allah menjadi tema Harnas Sekolah Minggu di tahun ini. Ayat yang menjadi rujukan dari tema Let's Do It atau Ayo Lakukan adalah di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Mari kita akan perhatikan teks ini. Saya minta semua anak-anak sekolah minggu akan membacakan ayat ini bersama-sama. Ya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 sudah ada di slide anak-anakku sekalian. Mari dengan Bapak Gembala kita akan baca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Let's do it. Ayo lakukan firman. Jadi pelaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Yakobus 1 ayat 22 ini, saudara, maka kita akan menemukan ada beberapa pelajaran-pelajaran yang penting di dalamnya. Namun sebelum saudara dan saya kita akan melihat lebih jauh teks ini, Yakobus pasal 1 ini, di dalam konteksnya mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26, saudara, saya ingin juga menunjukkan beberapa bagian firman Tuhan yang lain yang mendesak kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa melakukan kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat esensi, sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan. Perhatikan beberapa ayat ini. Saudara yang terkasih, misalnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25, kembali lagi diungkapkan hal yang sedada. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya.
Ada kata melakukan di sana. Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi bukan hanya tahu, tetapi mesti melakukannya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada kata berbuat atau melakukan apa yang diperintahkan. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Ada kata lagi di sana melakukan, bukan hanya mendengar. Saudara, Ulangan 27 ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ada kata melakukan lagi di sana. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan, jangan lupa itu, apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengar perkataannya dan melakukan, saudara yang terkasih, ini beberapa ayat ini. Lanjut lagi, Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Kembali ada kata melakukan di sana. Saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 1 yang terakhir. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi saudara, kalau saudara search di Alkitab, maka ketika kita belajar tentang dengar firman, baca kitab suci, itu selalu dikaitkan dengan melakukan. Tidak bisa terpisahkan. Dengar, baca, melakukan. Dengar, baca, melakukan. Atau dengar, baca, ngomong, bicara, lakukan. Dengar, baca, saudara ngomong, bicara, lakukan. Itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Itu satu paket bagi orang-orang percaya. Jadi saudara terkasih, kalau kita mengatakan bahwa saya Kristen sejati, maka tidak bisa kita hanya mendengar, tidak bisa kita hanya saudara membaca, tidak bisa kita hanya bicara, kita tidak bisa hanya ngomong, tetapi kita harus melakukan. Itu satu paket dari kebenaran yang saudara dan saya tidak boleh tidak kerjakan sebagai orang-orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi fakta kenyataannya adalah orang susah ketika melakukan kebenaran, mau melakukan kebenaran. Mendengar gampang, baca gampang, ngomong gampang, tetapi lakukan itu agak berat, saudara terkasih dalam Tuhan. Untuk mengerjakan itu berat, saudara. Ya, banyak orang sekali lagi, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau mendengar bisa, semua bisa dengar, ngomong bisa, saudara. Ya, baca bisa juga, tetapi persoalan melakukan. Sebab kalau dengar tidak lakukan, nol. Bicara tidak lakukan, nol. Baca tidak lakukan, nol. Ya saudara. Tapi ini tidak berarti lakukan tidak usah baca. Atau tidak usah bicara, lakukan saja. Atau tidak usah dengar, tapi lakukan. Tidak. Ini satu paket, saudara. Yang namanya satu paket itu tidak bisa dipilah-pilah. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa pilih cuma salah satu. Itu mesti dikerjakan utuh. Jadi kalau orang mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh, dia baca, dia dengar, dia lakukan, dia bicara, itu semua menjadi satu paket yang kita mesti kerjakan dalam hidup kekristenan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya Yesus bisa mengecam orang yang bisa bicara tapi tidak melakukan. Sebaliknya juga Yesus mengecam orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Saudara, Yesus juga mengecam ada orang yang belajar kitab suci tetapi tidak melakukan. Contoh, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka baca kitab suci non-stop tiap hari, tapi mereka tidak lakukan apa yang kitab suci katakan. Saudara, ya, ada orang yang saudara terkasih dalam Tuhan mendengarkan sungguh-sungguh tapi mereka tidak melakukan. Mengajarkan juga sungguh-sungguh tapi tidak melakukan. Nah, itu yang firman Tuhan kecam, firman Tuhan tidak inginkan.
Kita harus menjadi orang-orang yang let's do it. Melakukan kebenaran, melakukan firman itu di dalam hidup kita. Jadi kita semakin banyak dengar, semakin banyak tahu, semakin banyak membaca, semakin banyak mengerti, maka kita juga mesti belajar untuk semakin melakukan kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu bedakan antara orang yang hidup di dalam dosa dan orang yang saudaraku jatuh di dalam dosa. Saya ingin sampaikan kepada saudara, kembali ingat ini ya. Melakukan kebenaran itu tidak berarti sempurna ya. Melakukan kebenaran itu tidak berarti saudara tidak lagi punya satu natur untuk saudara akhirnya ya tidak lagi sudah jadi seperti Yesus Kristus lah. Itu tidak mungkin ya. Kita melakukan kebenaran, saudara, masih ada yang namanya jatuh bangun ya. Masih ada yang namanya saudara ya kadang-kadang lemah, kadang-kadang saudara tidak kontrol diri, daging kita lebih berkuasa. Akhirnya kemudian kita tidak sanggup untuk hidup di dalam kebenaran itu, saudara. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan kebenaran. Sekalipun saya ulang, ada kecenderungan manusia kedagingan kita itu untuk saudaraku menolak kebenaran. Tapi dari hari ke hari, di dalam kelemahan dan kekurangan kita itu, kita harus bangkit. Kita tidak boleh saudara terpuruk. Kita tidak boleh kemudian saudara tenggelam di dalam kemanusiaan dan kedagingan kita itu. Sehingga itu melemahkan kita untuk kita tidak bertindak di dalam kebenaran. Perhatikan, saya kutip satu ayat di dalam Efesus pasal yang ke-5. Saudara, mulai ayat yang ke-12. Mari kita lihat dulu. Efesus pasal yang ke-5 ayat 12. Saya teringat teks ini. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Rasul Paulus berkata begini dalam perikop tentang anak-anak terang ya. Efesus pasal yang ke-5 itu. Ayat yang ke-14. Efesus 5 14 mungkin langsung 14 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, disuruh kita bangun. Lalu setelah disuruh kita bangun, apa yang dikatakan selanjutnya? 16 Efesus pasal yang ke-5. Perhatikan, saudara terkasih. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Nah, ada kata itu, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tadi kita disuruh bangun. Setelah kita bangun, dia suruh supaya kita usahakan. Berarti saudara, memang untuk melakukan kebenaran itu Paulus sadar manusia ini ada titik kelemahannya. Makanya ada perintah bangun, ada perintah usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Itu berarti kita ini sedang berjuang, bergumul dengan keinginan-keinginan kita yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Dengan saudaraku, keinginan daging kita yang terus bertentangan dengan firman Allah. Itu butuh usaha, itu butuh pergumulan untuk kita dapat hidup melakukan kebenaran. Dan orang yang saudaraku, Kristen yang begini, ini adalah Kristen yang sedang, ayo, let's do it. Ayo, mulai lakukan. Dia mulai berusaha. Dia mulai mau mengerti. Dia mau bangkit dari keterpurukannya. Bukan justru senang dan tinggal di dalam dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu, kita akan belajar pada kesempatan ini supaya kita bangkit, supaya kita kembali, saudara mau berusaha untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang kita dengar, yang kita baca, yang kita terima. Saudara, kita mau lakukan itu dengan tentu bukan bercumbu di dalam kedagingan kita atau tertidur di dalam kedagingan kita, tetapi mulai sadar dan bangkit supaya mulai mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kembali ke teks PowerPoint kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini bagaimana kita akan melakukan kebenaran, bukan hanya menjadi pendengar. Saya mau mengajak kita untuk mengupas teks yang diberikan oleh Departemen Sekolah Minggu ya, yang diangkat dari teks Yakobus 1 ini.
ayat yang ke-22, namun kita akan belajar secara keseluruhan mulai ayat 19 sampai 27. Saudara yang terkasih, kita mulai dengan ayat 19 terlebih dahulu. Kita akan baca teks ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 21. 1, 2, 3. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Baru di ayat 22 dikatakan jangan cuma menjadi pendengar, tetapi pelaku firman. Nah saudara, kalau kita memperhatikan ayat 19-20, ini kita menemukan bahwa orang kalau dengar firman, dia akan mulai terjadi perubahan. Dia akan mulai lambat di dalam berkata-kata, dia mulai lambat untuk marah, dia mulai buang segala sesuatu yang kotor, dia mulai saudara tinggalkan yang namanya kejahatan, dia mulai saudara menjadi orang Kristen yang lebih terima kebenaran dengan lemah lembut, sehingga kebenaran itu akan berkuasa menyelamatkan jiwanya. Itu kalau orang saudaraku mau melakukan kebenaran. Jadi saudara, kalau kita membaca bagian ini, saya memberikan sebuah kesimpulan yang Yakobus mau sampaikan kepada kita begini. Artinya, kalau orang semakin mendengar firman, ya saudara, dia ketika dengar firman, dia baca Alkitab, dia tahu bahwa firman yang saya dengar itu adalah firman yang akan membawa saya mengalami sebuah perubahan, akan membuat saya mengalami sebuah dimensi baru, akan membuat saya mengalami yang namanya transformasi. Saya ini manusia lama, manusia kotor, manusia najis, manusia penuh dosa, manusia penuh kelemahan, manusia yang penuh dengan kekurangan, diliputi dengan berbagai macam kejahatan. Tapi firman Allah itu menolong kita untuk kita lepas, seperti yang tadi dikatakan, buang ya kejahatan, buang kata-kata kotor, buang amarah, buang kedengkian, buang saudara. Kenapa? Karena ada firman yang diperdengarkan. Tanpa firman tidak ada orang bisa buang kejahatan. Tanpa firman tidak ada orang bisa buang yang namanya saudaraku segala macam dosa. Tidak bisa. Tapi Tuhan tahu, dengan dia berikan firman kepada kita, waktu kita respon firman itu, maka firman itu melakukan yang namanya perubahan di dalam hidup kita. Makanya kalau kita mau mengalami, saudaraku, kebenaran itu kita lakukan di dalam hidup ini, setiap kali dengar firman, harus tanamkan di dalam otak kita bahwa firman Tuhan yang datang itu untuk membawa saya mengalami perubahan hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita datang gereja, kita dengar firman bahwa firman itu tidak kita perlukan untuk kita perubahan hidup, maka sampai kapanpun kita cuma jadi pendengar. Karena kita merasa tidak ada kebutuhan untuk saya berubah dari kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita hanya baca Alkitab, belajar firman, saudara, ngomong kebenaran, tapi itu kebenaran yang kita ngomongkan, kita bicarakan, kita baca, kita tidak, saudaraku, mau intercept ke dalam diri kita untuk saya tahu bahwa ini kebenaran akhirnya merubah saya punya kehidupan, bikin saya mengalami perubahan, maka sampai kapanpun kita tidak akan melakukan kebenaran. Karena saya ulang lagi, kita tidak menganggap firman itu memberikan sebuah dampak kebutuhan bagi kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, contoh, kita bawa motor rusak ke bengkel, saudara. Kira-kira tujuan kita bawa motor rusak ke bengkel itu apa, bapak, mama, saudara? Supaya itu motor baik, toh? Nah, maka kita sampai di sana, kita mulai kasih tahu itu mekanik, dia mulai bongkar kiri kanan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia kasih keluar, dia punya mesin karena motor ini ada kerusakan di bagian mesin. Dia ganti semua, saudara. Baru kemudian itu motor bisa hidup, kita bawa pulang. Ya. Kenapa kita bawa ke bengkel? Karena kita ingin motor itu tadi kita dorong, tadi tidak bisa bunyi, tadi tidak bisa jalan. Ketika sampai di bengkel,
itu motor akan bisa jalan, itu motor akan bisa hidup. Itu tujuan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara juga mungkin sudah dengar, bahkan baca salah satu gereja GSJA, Amazing Grace, dia tulis dia pun depan, bengkel orang-orang berdosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, gereja itu sebenarnya bengkel. Itu artinya kita datang tuh ada banyak rusak, saudara. Kita datang itu tidak, gereja itu bukan orang baik yang ada di dalam. Gereja itu saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang tidak baik. Seperti motor rusak, seperti mobil rusak, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kita butuh diperbaiki. Kalau kita mau pulang tetap dorong itu motor, ya datang, tak usah suruh mekanik raba. Saudara, tak usah ganti dia pun atribut. Saudara, begitu mekanik raba kita, woi jangan soal motor mahal. Saudara, begitu saudara terkasih dalam Tuhan, mekanik bongkar, kita bilang jangan bongkar, itu masih baik. Maka saudara sampai kapanpun itu motor biar ada di bengkel, motor tidak akan bisa jalan. Hidup kekristenan itu begitu. Kenapa banyak orang pulang sama dengan datang sama dengan pulang, tidak mengalami perubahan hidup? Karena dia merasa bahwa datang gereja itu bukan datang untuk mengalami perubahan. Sehingga yang maki datang pulang tetap maki. Yang saudara kata-kata kotor datang pulang tetap kata-kata kotor. Yang datang saudaraku dengan membawa banyak kejahatan, pulang tetap bawa kejahatan. Kenapa? Karena dengar firman tapi tidak mau mendengarkan kebenaran itu sebagai kebenaran yang merubah hidupnya. Itu yang menjadi soal. Saudara, karena itu di hari Jumat saya khotbah. Di sorga itu banyak orang atau sedikit? Jawabannya sedikit. Di gereja banyak orang, tapi nanti di sorga sedikit. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau ikut jalan sempit. Alkitab bilang, Matius pasal 7, semua orang pilih jalan lebar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan pendeta Ezra Soru dalam khotbahnya dia bilang begini, saya belum yakin kalau 50% anggota gereja itu masuk surga. Dia tidak yakin, saudara. Kenapa? Karena dalam fakta realita banyak orang hanya cuma mau dengar kebenaran. Banyak orang cuma datang gereja karena hari Minggu. Banyak orang datang ibadah ya karena memang itu rutinitas ibadah. Dia tidak datang karena ada sebuah kebutuhan supaya saya mengalami perubahan hidup. Kalau tidak ada kebutuhan itu, maka sampai kapanpun kita tidak akan menjadi pelaku kebenaran. Karena kita tidak membutuhkan diperbaiki. Kita tidak membutuhkan untuk dirubah oleh kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mau tunjukkan ini ayat-ayat buat kita supaya kita semua baca ini. Lihat, Yeremia 23 ayat 29. Firman Tuhan bilang begini, bukankah firmanku itu seperti api? Demikianlah firman Tuhan yang seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Itu firman Tuhan itu seperti api. Kadang dia bakar kita, tapi kita tidak mau dibakar. Saudara, kadang kita ini saudara seperti hamar palu yang hantam kita, bukit batu. Kita ini batu piak, batu keras, kepala batu. Firman datang toki, saudara. Tapi kadang-kadang toki kiri kita. Saudara, kita sili terus ya. Nah karena mana ini batu mau pecah. Karena itu batu tidak pecah-pecah. Ya karena kita tidak dengar firman tapi kita rasa bahwa kita bukan batu. Kita rasa kita bukan api sampah yang harus dibakar. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga orang, saya ulang lagi, tidak akan menjadi pelaku kebenaran. Tidak bisa jadi pelaku kebenaran. Bagaimana mau jadi pelaku kebenaran karena dia selalu silih? Bagaimana mau jadi pelaku kebenaran kalau sudah terkasih dalam Tuhan? Kebenaran itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang merubah hidup. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya saudara, kita semua yang hari ini hadir, jemaat Tuhan, tema sekolah minggu ini juga tema buat kita sekalian. Ayo, kita jadi pelaku-pelaku firman. Saudara, anak-anak kita rindukan, kita selalu bicara kepada mereka supaya mereka hari lepas hari hidup takut Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan.
Saudara, saya selalu katakan, tanpa firman tidak ada yang bisa hidup benar. Firman itulah yang membuat orang bisa mengalami perubahan. Karena itu setiap kali datang ibadah, setiap kali dengar firman, setiap kali Anda baca Alkitab di rumah kah di mana saja, tahu persis bahwa ini firman, ini kebutuhan saya. Ini firman, ini menjadi sesuatu yang penting untuk menghancurkan saya, untuk membakar hidup saya. Dan dengan demikian hidup kita ini akan tambah hari, tambah berubah. Kalau kita berubah itu berarti kita sedang melakukan, menginterpretasi kebenaran itu di dalam hidup kita. Saudara terkasih, lihat ini ayat juga Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu firman Allah. Makanya saudara terkasih, waktu kita dengar firman itu, kadang datang seperti palu, kadang datang seperti api, kadang seperti pedang. Bukan pedang tumpul, ini pedang tajam. Karena pedang tajam, dia kata dia tembus, menusuk. Yang namanya menusuk amat dalam, itu tidak berarti saudara terkasih dalam Tuhan tidak sakit. Itu pasti sakit, itu pasti tidak mengenakan, saudara. Tetapi saya ulangi lagi, waktu kita terima itu kebenaran dengan kerelaan hati, seperti Yakobus pasal 1 ayat 25 tadi, dia menyelamatkan kita pun jiwa. Saudara, waktu kita terima itu kebenaran, kita akan semakin diubahkan. Waktu kita terima itu kebenaran, kita akan semakin menjadi orang yang menjadi pelaku kebenaran. Karena kita sudah mendahului dengan sebuah persepsi, pandangan. Saya dengar firman supaya saya mulai berubah. Saya dengar firman karena saya tahu ada yang kurang di dalam ini diri. Saya baca firman karena saya tahu tanpa firman saya tidak mungkin bisa mengalami perubahan. Saya tahu saya mesti dengar ini kebenaran. Karena dengan kebenaran hidup saya semakin lebih baik. Hidup saya semakin lebih baik. Itu kalau saudara dan saya miliki, maka kita pasti let's do it. Kita pasti akan melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita sekalian. Saudara yang terkasih, makanya Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Nah itu firman Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 bilang, dengan demikian setiap kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi kalau kita tidak terima ayat 16, tidak mungkin ayat 17 jadi. Tidak mungkin kita bisa lakukan perbuatan-perbuatan baik kalau kita tidak mau itu firman memperbaiki dulu kita. Firman itu saudaraku menjadi mekanik buat kita. Firman itu saudara membongkar hidup kita. Tidak bisa. Kita tidak mungkin bisa lakukan kebaikan tanpa ada yang namanya perbaikan terlebih dahulu. Makanya let's do it. Ayo lakukan. Dimulai dari kapan? Dimulai saat kita dengar firman dan taruh persepsi di sini. Saya orang berdosa. Saya orang yang butuh kebenaran. Saya butuh perbaikan firman. Saya butuh firman mengubah hidup saya. Saya butuh kebenaran, saudara. Kalau ini menjadi bagian hidup kita sekalian, hari lepas hari, orang Kristen, dia akan bukan hanya menjadi pendengar, tapi dia menjadi pelaku. Tambah hari, tambah menjadi pelaku. Tambah hari, tambah menjadi pelaku. Ya saudara, hari Minggu dengar firman, hari Senin mulai alami perubahan. Selasa rubah, Kamis rubah, Jumat rubah, Sabtu tambah berubah. Saudara, hari Minggu kembali datang gereja lagi, dengar firman lagi, tambah lagi berubah, berubah lagi, saudara. Ya. Oh, kadang-kadang karena sudah lama kita hidup di dalam Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak sadar. Kita kemudian mungkin karena kelemahan kita jatuh. Tapi saudara, kebenaran yang kita dengar itu membangkitkan kita lagi. Saudara, menyadarkan kita lagi. Karena waktu kita dengar firman kita tahu Tuhan, jangan sampai masih ada yang kurang. Masih ada yang perlu diperbaiki. Masih ada, saudaraku, bunyi-bunyi yang tidak baik di dalam onderdil kerohanian saya. Masih ada yang bikin macet. Sehingga, saudara, kerohanian saya tidak bisa berjalan dengan baik. Firman Allah itu yang akan memperbaiki saudara dan saya. Waktu demikian kita akan hidup terus melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih?
dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tanpa firman Allah, siapa yang bisa hidup bersih, saudara? Tidak bisa. Tapi karena firman, karena kebenaran, kita akhirnya saudara hidup jadi bersih. Karena kebenaran kita hidup jadi saudara benar. Karena kebenaran dari salah kita jadi benar. Karena kebenaran dari kotor kita jadi bersih. Karena kebenaran, tanpa kebenaran tidak mungkin. Makanya firman Tuhan itu kebutuhan setiap saat. Firman Tuhan itu kebutuhan setiap hari. Ya saudara, kita tidak mungkin bisa mempraktekkan kebenaran-kebenaran itu tanpa kita menerima terlebih dahulu sebagai bentuk sesuatu yang memberikan perubahan di dalam hidup kita. Itu tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya dengan kebenaran itu yang akan membuat kita mengalami step by step, ya saudara. Terus kita akan mengalami perubahan, terus kita akan mengalami perubahan, terus dari hari ke hari. Jikalau sekali lagi kita meresponi kebenaran itu sebagai sebuah kebutuhan. Saya dengar firman, saya baca Alkitab, saya bicara firman Allah, saya perkatakan kebenaran, supaya kebenaran itu semakin hari merubah hidup saya. Semakin hari membersihkan hidup saya. Semakin hari membuat hidup saya semakin berkenan kepada Allah. Semakin hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu penting. Next, Yohanes 15 ayat 3. Yesus bilang begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tanpa firman tidak ada orang bisa bersih. Firman itu yang membersihkan kita. Makanya kebutuhan terhadap firman itu kebutuhan yang tidak akan pernah habis. Kebutuhan terhadap firman itu kebutuhan yang terus menerus, saudara. Di kelas mata kuliah yang saya ajarkan di kampus, saya sampaikan kepada anak-anak, ingat baik-baik, kamu tidak salah pilih, ini pilihan. Saudara, panggilan yang Tuhan berikan. Saya bilang begitu, saudara. Kenapa? Karena yang namanya pemberitaan firman Allah itu dibutuhkan oleh semua orang. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak butuh kebenaran. Kenapa tidak ada orang yang tidak butuh kebenaran? Karena semua orang di dunia ini, saudara, butuh yang namanya dibersihkan. Semua orang di dunia ini mau yang namanya mengalami perubahan hidup. Dan siapa yang bisa kasih perubahan hidup? Saudara, yang bisa kasih perubahan hidup adalah firman Allah. Yang bisa kasih perubahan hidup adalah kebenaran. Tanpa kebenaran tidak ada orang bisa mengalami perubahan hidup. Saudara, tanpa kebenaran tidak ada seorang bisa mengalami yang namanya dia bisa melakukan kebenaran itu. Hidup di dalam bersih, hidup dalam kejujuran, hidup dalam, saudaraku, kelakuan yang menyenangkan Tuhan. Itu tidak pernah mungkin bisa. Hanya yang bisa buat dia kalau firman itu menjadi bagian di dalam hidupnya. Makanya saya bilang begini. Bedakan dengar khotbah dengan dengar firman. Saudara terkasih. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada orang khotbah tapi tidak bicara firman. Saudara, ada orang khotbah tapi dia tidak bicara firman. Ada orang, saudaraku, berkhotbah tapi dia cuma cerita, tidak jelas-jelas. Saudara. Tapi ya, itu bukan yang bisa merubah hidup. Pengalaman kita, cerita kita tidak bisa merubah hidup. Yang bisa merubah hidup kita adalah firman yang kita dengar. Tanpa firman tidak bisa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus, dia punya visi pelayanan, bukan membaptis orang. Tapi visi pelayanan dari Rasul Paulus adalah memberitakan Injil. Kenapa? Karena baptis orang 100 kali pun tidak bisa rubah orang. Saudara, baptisan tidak bisa merubah orang. Firman yang bisa merubah orang. Makanya saudara, ada banyak orang sudah tenggelam berulang-ulang kali. Saudaraku, kenapa saya bilang berulang kali? Karena dia baptis di Indonesia tidak puas, dia baptis lagi di Sungai Yordan. Saudara, ya, ada orang nikah di Indonesia tidak puas, dia nikah lagi di Kana sana. Ya saudara, ada orang banyak demikian, tapi hidupnya juga tidak mengalami perubahan. Tetap saja, ya karena memang segala rutinitas ibadah tidak bisa merubah orang. Kecuali aja firman, kebenaran yang bisa merubah orang. Kebutuhan akan firman ini harus menjadi kebutuhan esensi dalam hidup saudara dan saya.
Ketika itu menjadi kebutuhan esensi, orang datang gereja, orang datang beribadah, orang datang dengar kebenaran, maka dia pasti pulang dengan let's do it. Dia akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, karena dia tahu firmanlah yang merubah hidupnya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak boleh kita lupakan, Bapak Mama Saudara yang terkasih. Ya. Next time. Next slide. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi dengar firman karena ingin mengalami perubahan, itu pasti akan menuntut kita untuk melakukan kebenaran itu. Begitu dengar firman, Tuhan betul, saya ini doa masih malas-malas. Ini firman tuntut saya nih untuk lakukan kebenaran. Karena itu kebutuhan saya. Ya Tuhan, betul firman Tuhan bilang, saya bukan hanya harus jadi hamba Tuhan yang setia, tetapi hamba Tuhan yang juga melakukan kebenaran. Itu mendesak saya. Untuk saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya bicara, tapi mulai melakukan kebenaran. Mulai menerapkan kebenaran. Mulai saudara, saya dapat firman, saya dengar firman, saudara terkasih dalam, saya baca firman yang mengatakan, kalau kamu jadi orang Kristen itu, kamu harus buang segala macam hawa nafsu, segala macam pikiran-pikiran jahat. Saudaraku, saya dengar itu firman, ini firman betul nih, saya akan mengalami perubahan. Tiap hari saya akan mulai, saudara, kadang pikiran jahat mulai muncul, tapi ini firman ingatkan saya, saya mulai lakukan. Saudaraku, kan ini firman ingatkan saya tidak boleh punya hawa nafsu. Dia ingatkan karena kebutuhan saya, karena memang bagian dari kehidupan saya yang saya harus dituntut oleh apa yang saya dengar itu untuk melakukan. Bukan orang lain yang tuntut saya, tapi firman, ajaran itu, Alkitab itu, saudara, kebenaran itu. Makanya saya ingin sampaikan, tak usah ingat kata-kata saya buang saja. Ingat kata-kata firman yang saya ucapkan dari bibir mulut ini. Ingat itu kata-kata firman. Buang muka hitam saya ini, buang. Karena kalau saudara lihat muka hitam saya ini, nanti saudara mungkin tidak akan senang. Ingat saja kebenaran, saudara akan didesak untuk melakukan kebenaran. Ingat firman, maka saudara akan didesak untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kita tidak boleh lupa. Maka dengan sendiri orang akan pulang dan praktek firman. Karena dia tahu ini yang tuntut saya perubahan, ini firman. Bukan pendeta. Yang tuntut saya bukan gembala. Yang tuntut saya bukan si pengkhotbah. Tapi firman. Firman. Firman yang menuntut saudara dan saya untuk mengalami perubahan. Itu mesti ingat. Dengan demikian kita mau lakukan ini, kita ingat, firman. Bukan, pendeta, bukan, gembala, bukan, firman. Melakukan firman. Itu kita mesti ingat. Makanya minggu lalu, saya sampaikan, Paulus jadi musuh karena di Galatia ingat Paulus. Dong tidak ingat apa yang Paulus sampaikan. Dong tidak terima apa yang Paulus sampaikan. Padahal Paulus cuman jubir, juru bicara. Paulus cuman alat, dia bukan firman, dia bukan kebenaran. Yang kebenaran adalah Allah sendiri, dan Allah itu adalah firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dengar firman itu jangan lupa ini dengar Allah. Allah bicara. Kan saya selalu bilang, firman Tuhan itu Allah bicara. Waktu menyanyi Anda dan saya bicara kepada Tuhan. Waktu memuji kita yang bicara dengan Tuhan. Waktu berdoa kita bicara dengan Tuhan. Tapi waktu firman bukan kita yang bicara. Bukan pendeta yang bicara. Pendeta cuma juru bicara. Dia menyampaikan. Makanya ayat, saudaraku dalam bahasa Yunani dipakai kata keruzo. Keruzo itu artinya apa? Menyuarakan suara orang lain. Meneriakan suara raja, menyampaikan pesan raja, bukan pesan dari diri sendiri, bukan. Makanya orang-orang yang dengar keruso, dengar firman Allah, itu mesti tahu, ini dengar pesan dari Tuhan. Tuhan kasih pesan buat saya dan saudara.
Makanya Yohanes 1 ayat 1 kan bilang tuh ayat. Coba tampilkan. Yohanes 1 ayat 1. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini ayat terkenal ini. Tapi jangan sampai Erastus Sabdono pun pengajaran mulai merasuki orang Kristen. Karena Erastus bilang, oh firman itu hanya melekat di Yesus. Yesus bukan firman. Yesus itu bukan Allah. Itu firman itu Allah. Allah itu Yesus. Yesus itu Allah. Allah itu firman. Pokoknya itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Bukan malaikat. Bukan hanya pitempel. Bukan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah. Makanya orang kalau tidak mau terima firman pasti tidak berubah. Karena firman itu Allah. Allah yang bisa rubah orang. Nah, Paulus pernah bicara dalam 1 Korintus pasal 3. Paulus bilang begini, Apolos menyiram, saya menanam. Tuhan yang beri pertumbuhan. Paulus sadar dia tidak mungkin kasih tumbuh itu firman. Paulus sadar Apolos tidak mungkin. Meskipun Apolos pintar, Apolos itu khotbah berapi-api, Apolos itu fasih lidah. Saudara, karena Apolos itu seorang penginjil hebat. Tapi dia tidak bisa rubah orang. Firman yang bisa rubah orang. 1 Korintus 3:6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itulah. Makanya saudara, kalau kita mau jadi pelaku firman, let's do it. Kalau kita mau jadi pelaku kebenaran, tiap hari ingat saja. Ini Allah yang bicara kepada saya untuk saya berubah. Karena Allah tahu, Allah lihat saya, Allah kenal hati saya, Allah tahu persis apa yang ada di dalam diri saya. Karena itu Allah mau saya mengalami pertumbuhan. Allah mau saya mengalami perubahan. Allah mau saya mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan. Maka Allah bicara kepada saya. Semakin hari kalau saudara ingat itu, maka saya yakin saudara, hidup itu akan tambah hari tambah berubah. Hidup itu tambah hari akan melakukan kebenaran. Let's do it. Ayo kita akan lakukan kebenaran. Karena itu patokan kita, sandaran kita. Mari kita lihat yang kedua. Bagaimana supaya kita tidak hanya mendengar, baca, ngomong, tapi kita juga melakukan kebenaran. Saudara, satu, kita harus ingat bahwa setiap kebenaran yang Allah nyatakan kepada kita itu tujuannya untuk perubahan hidup. Yang kedua, saudara, Yakobus 1 ayat 22 bilang begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Apa makna kata menipu diri sendiri ini? Saudara, dalam teks bahasa aslinya, kata menipu diri sendiri itu artinya tidak setuju dan berargumentasi untuk membenarkan diri. Jadi waktu firman Tuhan disampaikan, saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang mendengar firman dan tidak mau melakukan, itu dia akan berargumentasi. Yakobus pakai bahasa menipu diri sendiri. Dia akan membenarkan diri. Orang kalau sudah terkasih dalam Tuhan tidak mau melakukan kebenaran, dia akan tidak setuju, dia akan berargumentasi dan dia akan membenarkan diri. Itu yang Yakobus pakai kata menipu diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti Nana. Mam tua omong, dia cakar pinggang baru dia menghadap mam tua. Ya saudara, mungkin kalau ini gambar bisa bersuara, dia akan bilang, mama senelia diri ya. Mungkin, yang saudara terkasih dalam Tuhan. Dia berargumentasi, dia melawan, dia merasa bahwa dia benar dan dia tidak salah. Orang seperti ini tidak akan jadi pelaku firman sampai kapanpun. Karena dia tidak rasa diri salah. Dia akan selalu merasa diri tidak setuju. Dia akan berargumentasi. Yakobus pakai kata menipu diri sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa kau pakai menipu diri sendiri? Karena mana mungkin Tuhan itu. Lihat kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak jelas. Alkitab bilang kita ini telanjang di mata Tuhan. Mana mungkin Tuhan bicara salah. Mana mungkin Tuhan bicara keliru. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan kita yang benar. Tidak mungkin. Itu berarti kita jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Saudara, sama seperti seorang mama dengan anak. Atau sama seperti seorang bapak dengan anak.
Saudara, tidak ada anak lahir duluan dari bapak mama. Karena itu pasti bapak mama lebih tahu dari anak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak mungkin tidak. Pasti bapak mama lebih tahu dari anak. Karena lebih tahu dari anak, maka saudara terkasih dalam Tuhan, anak tidak boleh membenarkan diri dalam hal ini. Karena orang tua lebih tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi orang Kristen itu kita mesti sadar diri. Bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin, saudara terkasih dalam Tuhan, keliru di dalam berbicara. Tuhan tidak mungkin, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak menyatakan sesuatu yang tidak tepat. Itu tidak mungkin. Karena itu jangan berbantah-bantah terhadap firman Allah. Jangan berargumentasi terhadap firman Allah. Jangan pernah tidak setuju terhadap firman Allah. Karena kalau saudara tidak setuju terhadap firman Allah, itu sama saja dengan saudara tipu diri sendiri. Waktu saudara tidak setuju berargumentasi dengan kebenaran, maka sesungguhnya kita sedang tipu diri kita sendiri. Itu kata Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh lupa. Jangan pernah berbantah-bantah dengan firman. Paulus bilang begini, Filipi 2:14, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Paulus habis khotbah, Paulus bilang begini, ingat toh, lakukan, jangan bersungut-sungut, jangan bantah lagi. Ini firman yang omong, ini kebenaran yang disampaikan. Bosong mau bantah deh apa? Itu kalau bahasa yang lebih kasar, saudara. Dalam konteks ini Paulus omong tentang apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus omong tentang supaya mereka sehati, sepikir, satu tujuan. Kalau kita lihat Filipi pasal 2, ya. Lalu Paulus omong begini, kenapa bosong mesti bantah? Itu kebenaran, itu ayat Alkitab. Kecuali Paulus omong dengan dia pun keinginan, dia pun kemauan. Tapi itu kan firman Tuhan, tinggal lakukan saya betul. Kau tahu hidup kekristenan harus sehat, saya pikir satu tujuan. Oh itu ayat firman. Tapi orang yang tidak mau, dia akan berbantah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi Pak Alex bersaksi, di salah-salah kesaksian saya amin. Kenapa saya amin? Karena ada kesaksian yang tersirat di dalamnya, ada kata kebenaran firman. Maka mesti diamenkan. Diamenkan itu artinya ya benar. Saudara yang terkasih. Tapi ada orang, kalau dengar orang kesaksian begitu, dia mulai bilang, dia omong sama dia, nah ini berat nih. Itu namanya kita berbantah-bantah dengan firman. Karena yang dia omong itu firman. Kecuali yang dia omong bukan kebenaran. Urusan dia itu bukan urusan kita. Saudara, kita tahu bahwa yang dia katakan firman. Saya amin terhadap kata-kata kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya Yesus pernah marah murid-murid karena mereka berbantah-bantah ketika dengar orang Farisi bicara. Saudara lihat ini teks Matius 23. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat yang kedua mulai dan ayat 3. Perhatikan. Matius 23. Ayat 2. Kasih tampilan layar hitam supaya kau bisa lihat. Ya, Matius 23 ayat yang kedua mulai. Perhatikan, saya baca ini teks buat kita. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Yesus yang ngomong. Ayat 3. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi saudara, Tuhan suruh. Meskipun orang Farisi ini, ahli Taurat ini, mereka tidak berbuat apa yang mereka katakan, mereka ajarkan, mereka tidak lakukan. Tapi karena persoalan yang mereka ajarkan itu adalah firman Allah, ya, maka Yesus suruh dengar, jangan bantah, saudara. Padahal yang mereka omong itu mereka tidak lakukan. Ini orang Farisi dan tidak buat sama sekali. Maka saya mau bilang begini, kalau saudara dengar ada pendeta khotbah, tapi pendeta itu saudara, dia misalnya dia tukang mabok, tapi dia bilang saudara-saudara ingat jangan mabok. Saudara harus amin dan itu kebenaran. Meskipun dia yang omong ini tukang mabok, saudara. Apalagi kalau yang omong itu tidak mabok. Itu mesti lebih amin lagi. Mesti kita tunduk, kita tidak boleh bantah, kita tidak boleh sungut. Karena apa yang dibicarakan itu firman.
Satu hari mungkin bisa saja saudara saya suruh bintang khotbah di sini. Kalau dia khotbah di sini maka saya pendeta pun duduk amin kalau dia omong firman. Sekalipun yang omong ini bintang, anak kecil. Saudara, tapi persoalannya bukan dia, tapi apa yang dia katakan adalah kebenaran. Maka saya tidak ada alasan untuk boleh membantah apalagi berargumentasi terhadap kebenaran. Tapi ada banyak orang Kristen masih suka berargumentasi, membantah firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waduh berani itu. Itu namanya berani melawan Tuhan. Saudara, itu berani melawan Allah. Karena saya ulang lagi, firman itu Allah sendiri. Karena itu tidak ada orang bisa bantah kebenaran. Tidak ada orang boleh berargumentasi terhadap kebenaran. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan ajaran sesat boleh lawan. Ya saudara, cerita dongeng lawan. Itu bukan fakta Alkitab, lawan. Tidak boleh hanya terima-terima saja. Meskipun dia datang atas nama Tuhan, tapi ajaran yang disampaikan itu berbeda dengan ajaran kitab suci. Saya dan saudara harus tolak dia, tolak ajarannya, tidak boleh terima. Saudara terkasih, tapi kalau dia selagi masih bicara firman Tuhan, waduh, jangan pernah ada orang berani berargumentasi, berbantah. Itu sama saja dengan kita menipu diri kita sendiri, saudara. Dan sampai kapanpun orang Kristen yang begini tidak akan jadi pelaku firman. Dia akan menjadi pemberontak, dia akan menjadi pembantah, dia akan menjadi orang yang terus berseberangan. Dia tidak mungkin let's do it no, saudara. Dia akan terus jadi pemberontak kebenaran karena memang dia selalu berargumen, dia berbantah-bantah dengan firman. Mau ke mana? Coba lihat. Saya tunjukkan beberapa ayat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali ke slide kita. Next slide. Sambil berpegang pada firman, Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Orang kalau berbantah-bantah dengan firman, saudara meskipun sudah dapat teguran, ulang-ulang, tapi dia tidak mau, dia bantah terus, dia berargumen terus, aduh kasihan. Itu akan berat, lupung hidup akan berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan diremukkan itu tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang suka berargumentasi ketika Yesus bicara itu adalah Petrus. Itu salah satu. Kalau Yesus omong, kadang-kadang dia bantah, kadang-kadang dia berargumen. Yang kedua Yudas Iskariot. Ya saudara, Yudas Iskariot juga begitu. Tuhan omong, dia bantah. Misalnya Yohanes pasal 12. Ya, Tuhan omong bilang ini minyak, ini kasih tinggal, ini perempuan tumpah. Tapi Yudas bantah. Yudas bilang, Tuhan kalau kau jual ini kan lumayan 300 dinar nih. Bisa bagi-bagi untuk orang miskin. Tuhan bilang tidak. Apa yang dia lakukan ini? Dia mengingat hari kematianku. Saudara terkasih dalam Tuhan, sudah lihat air dari hidup. Untung si Petrus cepat sadar dan bertobat. Yesus pernah tegur dia dengan kata-kata keras, hai iblis engkau, minggir dari sini, mundur dari sini. Saudara, dan betul dia kan akhirnya menyangkal Tuhan toh. Syukurnya waktu dia menyangkal Tuhan, dia masih dapat second time, waktu kedua. Dia masih dapat kesempatan untuk bisa bertobat. Ternyata Yudas tidak. Saudara, Yudas akhir dari hidupnya kasihan. Karena apa? Selama ini Tuhan bicara, lawan. Selama ini Tuhan kasih tahu, bantah. Selama ini Tuhan bicara, dia berargumentasi. Ya saudara, bahkan satu ketika Yesus sedang pimpin perjamuan, kita tahu toh, Yudas angkat roti, habis itu setan kuasai di hati, dia bangun kabur. Ya. Dia menolak kebenaran, dia bersih tegang leher, dia berbantah-bantah dengan kebenaran, dia berargumentasi dengan kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan hidupnya hancur, hidupnya binasa,
hidupnya, saudara terkasih dalam Tuhan, sia-sia. Hari ini semua kita yang hadir pada kesempatan pagi, mari semua kita, ayo, jangan bantah-bantah dengan kebenaran. Saudara boleh berbantah jikalau itu bukan kebenaran. Saya ulang, saudara boleh berbantah jikalau itu saudara tahu ini palsu. Bab tua mulai khotbah ini mulai sone betul ini. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, ayat omong lain dia tapa lain. Itu tuh mesti protes cepat. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu ajaran sesat. Itu membawa saudara kepada sesuatu yang membinasakan. Harus protes, tidak boleh terima. Dan saudara jemaat yang ada di, apa saya lupa ya, di Tiatira atau di Pergamus, ya, itu jemaat yang begitu. Ketika mereka dengar Rasul khotbah, widong uji itu perkataan Rasul-Rasul ini betul tidak? Ternyata mendapati perkataan Rasul-Rasul itu melenceng, Rasul palsu. Mereka dapati. Dan mereka tidak mau terima ajaran itu, karena ajaran itu bertentangan dengan kitab suci. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita tiap hari, saya ulang lagi, dengar firman buka hati, oh Tuhan, terima kasih. Ini hari Tuhan bicara kepada saya lagi. Tuhan, terima kasih. Saudara terkasih, itu kalau pernah di dalam doa saudara, maka hidupmu tiap hari engkau akan lakukan kebenaran. Dari hari ke hari pasti engkau lakukan kebenaran. Karena waktu kita mau datang ibadah, kita jangan lupa satu doa yang kita harus naikkan. Bahkan waktu kita dengar firman itu saya selalu katakan di dalam doa, Tuhan tolong kami. Ya, saudara bicaralah kepada kami. Sebab kami rindu firman-Mu, kami lemah, kami terbatas. Saya selalu omong begitu, saudara terkasih. Kenapa? Karena tanpa kebenaran, kelemahan kita tidak dibongkar. Tanpa kebenaran, dosa kita tidak akan disingkapkan. Tanpa kebenaran tidak. Makanya kita juga mesti siap hati. Tuhan beri saya hati, supaya waktu ini firman disampaikan, saya jangan bantah ini kebenaran. Kalau ini firman disampaikan, Tuhan ini betul kehidupan saya mesti terima. Saya mesti terima. Saya mesti beri hidup saya kepada Tuhan. Saya mesti beri hidup saya kepada kebenaran. Jangan tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan tidak. Jangan seperti orang-orang di luar sana, ya, yang ketika dengar khotbah-khotbah keras lalu bilang, kita jangan undang dia lah ya. Dia datang itu nanti dia cuci barisi kotong. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu namanya Anda bersih tegang leher. Itu yang namanya berbantah-bantah dengan firman. Saya pernah dengar, saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang yang khotbah, saudara lalu kemudian begini, dia anak kecil mah dia omong kotong saudara-saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu namanya Anda berbantah-bantah dengan kebenaran. Apa salah di kata-kata saudara-saudara? Tapi karena orang tidak mau dengar firman, dia pakai itu jadi argumentasi untuk membantah kebenaran yang disampaikan. Saya pernah dengar orang bicara, saudara terkasih dalam Tuhan, dia omong firman, bilang jangan mabok, jangan minum, dia kesuci-suci sah. Itu orang berbantah terhadap kebenaran, bukan berbantah kepada si pengkhotbah. Ada yang lebih parah lagi. Saya pernah dengar pendeta Melato khotbah dan dia bilang begini, waktu dia habis khotbah orang bilang begini, lupu mulut masih bau-bau susu mah, lu omong kotong yang tua-tua. Saudara terkasih dalam Tuhan, mulut bau-bau susu masih omong kotong yang susu tua-tua. Pamel balas, daripada lu mulut bau-bau laru. Ya tuh saudara, saya bau-bau susu, lu bau-bau laru, bau-bau rokok, bertobat. Saudara, karena banyak orang mau bantah kebenaran. Dia serang pribadi, dia serang orangnya. Karena kebenaran dia tidak mungkin bisa serang, dia serang orang. Anda keliru waktu Anda serang orangnya, sama dengan Anda serang pribadi Allah. Itu sama. Sudah tahu dari mana? Baca kitab Keluaran seluruhnya. Bangsa Israel bersungut-sungut bukan kepada Tuhan, kepada Musa. Berbantah-bantah kepada Musa. Maryam marah juga kepada Musa. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu bukan bantah Musa, kamu bantah saya.
Kamu bersungut-sungut bukan kepada Musa, kamu sungut-sungut kepada saya. Saya kutuk kamu semua. Mati di padang gurun. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena mereka berbantah-bantah, mereka bersungut-sungut dengan apa yang Musa katakan. Mereka pikir kok kita lawan Musa, kok bukan lawan Tuhan Allah kok. Anda keliru. Yang menyampaikan pesan Allah itu Musa. Yang menyampaikan kebenaran itu adalah hamba Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya ulang, sekalipun bintang yang berdiri di sini, siapapun kita tidak boleh berkutik. Dia hamba Allah yang bicara atas nama Tuhan. Tidak ada yang boleh berkutik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat ada orang bersaksi. Ya waktu itu saya belum bertobat, ya. Tapi kemudian saya juga ikut KKR itu anak. Saya ingat itu anak khotbah dia berdiri di atas kursi. Sekitar tahun 99, 98, 97. Saudara yang terkasih. Ada seorang anak kecil, orang Kupang ini. Ya waktu itu saya ikut di KKR di Atambua. Saudara. Dia khotbah karena saking pendek, model masih tinggi sama ke bintang begitu. Mimbar lewat dia. Jadi orang angkat kursi, lalu taruh baru dia berdiri di atas. Dan dia berkhotbah. Tuhan pakai itu anak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Anak kecil. Yang bicara atas nama Tuhan. Dan waktu itu saya belum bertobat. Saudara. Saya belum bertobat. Dan waktu dia doakan orang, makanya saya bilang, toh, saudara, saya juga pura-pura karena semua sujato. Saya rasa kok saya sendiri berdiri dan saya pun teman. Ya saudara. Dia lihat saya lihat dia. Terakhir saudara terkasih, orang belum datang sentuh, kami doa rubuh pelan-pelan. Tidur. Karena kami doa malu ya. Semua orang sudah banting, kita dua sendiri masih berdiri nah. Ya saudara. Akhirnya kami juga tabanting, ya, tabanting tidur tapi rasa-rasa orang subangun, nah kita juga bangun. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itu belum bertobat. Tapi saya pernah temukan ada anak kecil yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk bicara kebenaran. Umur sekitar 10-11 tahun, ya. Umur kecil, tapi Tuhan suka pakai dia. Luar biasa Tuhan pakai dia bicara kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan waktu itu memang saya masih berbantah terhadap firman. Saya pulang dengan saya pun kawan, sekarang polisi di Rotes, Elis Niap. Ya, kami udah cerita, itu anak kecil lalu, ketemu coba begitu. Ya, kami udah main gila di jalan, sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, karena memang saya mengerti firman waktu itu tuh asal-asalan, sekar bau tusuk hidung pi gereja. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi itulah. Firman itu kita tidak bisa bantah. Saudara. Apalagi kalau itu real fakta dalam bertempung hidup. Jangan coba-coba berargumentasi. Jangan. Saudara. Dalam dunia nyata ini kita lihat. Bukan hanya di dalam Alkitab. Saya pernah sampaikan kepada saudara beberapa fakta nyata. Orang-orang yang meninggal karena membantah Tuhan Allah. Ya. Salah satunya adalah Marilyn Monroe. Yang ketemu pendeta Billy Graham almarhum, lalu kemudian menolak tawaran dari Billy Graham yang menawarkan Yesus buat Maria Monroe itu, saudara, mati dengan cara tragis, ya, di apartemennya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang artis yang terkenal John Lennon, itu juga begitu. Saudara, dia menantang Tuhan dan mati. Tancredo Neves, presiden Brasil, yang juga pernah menantang Tuhan, mati, selesai semua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Siapa lagi? Pembuat kapal Titanic. Ya, Andre, siapa itu? Itu juga begitu. Mati, membantah Tuhan. Saudara, dengan cara-cara tragis. Ada yang ditembak, ada yang saudara terkasih dalam Tuhan cuman sakit batuk, tiba-tiba Tancredo Neves itu kan batuk tiba-tiba mati putus napas. Sudah terkasih dalam Tuhan. Sebenarnya bukan soal matinya, tapi kalau lu mati dalam keadaan menghujat Tuhan, tidak terima Tuhan, tidak terima kebenaran, pasti neraka. Saudara, neraka itu. Nah, siapa ada tahu ketemu hari mati?
Kotong keluar gereja, lo kotong lagi berbantah-bantah dengan firman, atau pi minum kopi, tiba-tiba langsung hela napas, hela terakhir. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan bersih tegang leher, jangan. Kalau Tuhan sudah bicara kebenaran, lebih baik buka hati. Waktu Anda tidak berbantah-bantah dan Anda berkata ya, amin, pasti saudara terkasih dalam Tuhan, saudara akan jadi pelaku firman. Karena itu firman datang, saudara tidak bantah. Betul Tuhan, saya mulai ini, saya mulai ini, saya mulai itu. Saudara, kita akan mulai lakukan kebenaran. Tapi kalau tidak, sayang, teguran itu kita abaikan, dan itu akan mendatangkan sebuah malapetaka besar. Bukan hanya kematian jasmani, tapi lebih daripada itu saudara, kematian rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar firman dengan tulus karena kesukaan. Jangan dengar firman dengan paksaan. Jangan dengar firman saudara dengan rasa tertuduh, jangan. Dengar dengan kesukaan, dengan ketulusan, maka pasti akan menuntut kita untuk melakukan kebenaran itu. Karena kita suka terhadap kebenaran itu, kita cinta terhadap kebenaran itu, kita suka terhadap apa yang firman Tuhan katakan. Itu akan membuat kita melakukan kebenaran itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak suka, ya sudah. Kita akan argumentasi. Kemarin, minggu lalu kita keluar gereja, saya cerita. Ya sudah. Itu pendeta tidak mau di depan gereja ada persembahan persepuluhan. Ya. Dia khotbah, dia bilang, persepuluhan itu tidak perlu lagi. Tuhan itu tidak bicara persepuluhan di perjanjian baru. Saudara, dia lupa Yesus pernah khotbah bahwa ingat, selasi kamu bayar, persepuluhan kamu bayar, tetapi belas kasihan kamu abaikan. Lalu Yesus katakan begini, jangan abaikan salah satu. Itu berarti Tuhan tidak hanya menekankan belas kasihan, tapi persepuluhan juga Tuhan tekankan. Tapi saudara, itu ayat dibuang. Karena itu jemaat, gerejalah di tempat saya. Karena di tempat kita ini tidak pakai itu ayat Maleakhi 3 ayat 10. Itu perjanjian lama. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jemaat Tuhan ada amin. Saudara, jemaat yang pas-pas, dia tidak suka kasih perpuluhan itu, dia bilang, ini gereja pas. Memang itu pendeta dong untuk selama ini dong bajak kita, dong todong kita. Khotbah tidak lain perpuluhan, khotbah tidak lain perpuluhan. Oh, dong memang rencana jahat. Padahal firman Tuhan tidak bilang begitu. Ini gereja pas. Maka dong rame-rame pi semua. Makanya saya bilang di depan gereja satu hari kebaktian, saudara terkasih dalam on site-nya 5.000 orang. Yang hadir 5.000. Yang ikut online, oh itu lebih 20.000 lebih. Sudah terkasih dalam. Kenapa ya? Karena orang suka hal-hal yang demikian. Orang tidak suka kebenaran. Orang tidak suka yang menuntut untuk kita melakukan. Tidak. Kan ini kan tidak melakukan, enak. Bahkan saudara terkasih dalam Tuhan, kantong kolektif tidak diedarkan di itu gereja. Tidak diedarkan. Saudara terkasih, cuman taruh itu kotak persembahan di pintu masuk sana. Jadi siapa datang mau kasih persembahan, kasih. Soalnya kasih, soalnya ada soal. Soalnya ada, itu gereja soalnya ada model kayak kotong punya yang jalan 3 kantong. Begini, tidak pakai. Saudara, itu taruh di sana, siapa mau kasih, kasih. Sonde, terserah. Siapa son suka gereja begini? Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang, apakah itu firman? Atau karena kamu memang mau berargumentasi terhadap kebenaran, mau menunjukkan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran Tuhan yang menuntut kita untuk melakukan, yang memaksa kita untuk melakukan. Bahkan saudara, saya sudah pernah kesaksian di Jakarta tuh aneh-aneh, gereja aneh-aneh terlalu banyak. Ya. Saya temukan lagi gereja yang saya bilang pendetanya, oh itu lebih bagus lagi saudara. Dia bilang begini, saudara, Tuhan itu maha kasih. Ya. Kamu bersinah, oh Tuhan tidak marah. Oh kamu mau apa? Mau bersunat? Tidak apa-apa. Rokok? Tidak apa-apa. Mabok? Tidak apa-apa. Ayo, tidak apa-apa saudara-saudara. Tidak apa-apa, Tuhan itu sayang kita semua. Kita semua ini Tuhan sayang. Wah, saudara, siapa tidak mau datang gereja begini?
Ya, dibandingkan pendeta yang berdiri lalu bilang, ingat berhenti berzina, berhenti mabuk. Siapa mau datang? Orang lebih suka gereja yang bilang begitu. Dan saya hadir, saya saksikan, bukan mata kepala, dengar langsung. Dia pendeta pakai celana robek kiri, robek kanan. Saudara, di sini gereja kita terbuka sekali. Tuhan tidak tolak siapa saja. Saudara masih narkoba, tidak apa-apa, mari. Tidak apa-apa. Oh, enak ya? Ya saudara. Apalagi gereja itu sebelum ibadat makan. Habis ibadat makan. Oh, enak itu. Saudara, persembahan tidak jalan. Saudara, saya ulang. Jangan pilih kesukaan kita. Kalau kita pilih kesukaan kita, nanti kita tidak pernah lakukan kebenaran. Tidak pernah. Tapi kalau kita dengan tulus Tuhan pun suka apa? Tuhan pun mau apa? Tuhan pun kehendak apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman-Mu apa? Omong sama saya. Kasih tahu sama saya. Kami KKR di Alor, saudara. Ketemu orang-orang yang sudah kumpul kebo banyak sekali. Ya. Ada pemain musik yang ikut sama-sama dan kami masih muda. Dia duduk-duduk dengan nona-nona. Lalu dia bilang begini, kakak dong ini masih ada yang kosong kok. Ya. Lalu itu nona-nona bilang begini, oh kosong ada. Ya. Tapi itu yang umur saudaraku, misel dong. Umur misel yang mas kosong. Tamat SMP dong su ada anak. Tamat SMP. Karena SMA jauh sekali. Jalan mengkali 30 kilo atau 20 kilo. Baru sudah terkasih dalam Tuhan turun begini, pulang lu naik begini. Otos gigi satu hampir tidak naik. Siapa mau sekolah? Ya, tamat SMP, hamil. Tamat SMP, hamil. Saudara, punya anak. Jadi waktu itu bilang, hei, jadi kakak dong semua ini soalnya ada yang free lah. Soalnya kau ini, ada tete anak semua. Saudara, kalau mau free, yang SD dong, free. SMP free. Dan ternyata saudara, masih kumpul kebo. Anak su 6, anak su 7. Belum nikah semua. Saudara, saya bicara apa adanya. Saya bilang sama pendeta. Saya bilang tolong, habis ini panggil dong kau nikah masal dulu. Saudara, ketemu dengan mereka, ada yang dapat orang Amarasi segala macam, ada di sana. Saya bilang, lu dari Amarasi saya bisa sampai di Huk Lobang sini. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bilang, ingat, Tuhan itu bilang jelas, Kejadian pasal 1:28, diberkati dulu baru beranak cucu. Tapi kamu salah, kamu beranak cucu dulu baru diberkati. Jangan lama-lama, ayo cepat. Bilang, mau tunggu apa lagi? Belis, tak usah tunggu belis, moko terlalu jauh, lama. Ya. Sekarang juga nikah dulu. Belis nanti. Nikah sekarang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya bicara. Tidak bisa kita bilang diam. Mayoritas semua makan sirip pinang, rokok segala macam. Kita diam, tidak bisa diam. Mesti omong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Firman. Meskipun saya ulang. Orang kadang terima, ada yang tidak terima. Tapi saya ulang bagi orang-orang yang tahu bahwa ini firman. Betul, saya suka dan ini kebenaran. Dia tidak bantah. Orang kalau tahu ini firman, dia suka betul. Dia suka dan ini kebenaran. Dia tidak bantah. Dia mau terima. Dia dengar. Dia mau pasang telinga untuk dengar kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum pulang saya doa buat kepala desa datang cari. Lalu kepala desa bilang, Bapak minta tolong doa di kantor desa. Saya bisa khotbah. Ingat dana desa ini besar. Jangan korupsi. Kasih ingat. Itu saudara. Kepala desa diam. Ingat Bapak wakil Allah. Ya. Kasih tahu dia pesan-pesan firman Tuhan. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, kesempatan kapan lagi firman bisa disampaikan buat orang-orang ini kan? Terima. Kalau terima kebenaran itu mendatangkan berkat. Terima firman itu mendatangkan sukacita.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita menolak kebenaran, ya sebaliknya kutuk maut. Karena itu hari ini jangan pernah menolak firman. Buka hati dengan sungguh, jangan bantah-bantah, saudara. Jangan. Saya ingatkan sekali lagi, jangan bantah-bantah. Bantah-bantah itu tidak baik. Pendeta Daniel Pinto yang saya kasih kesaksian sama saudara. Dia punya anak panti yang banyak, suka nasihat firman, setiap kali kumpul duduk omong, setiap kali duduk kumpul omong. Saudara, semua aturan diterapkan, tapi suka bantah. Ya, akhirnya apa yang terjadi toh? Lewat. Jangan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan sayang kita semua. Karena Tuhan sayang kita, Dia pakai firman-Nya untuk menyatakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Pagi hari ini saya ulang lagi. Jangan pernah membantah-bantah terhadap kebenaran. Yang ketiga, terakhir. Dikatakan begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya. Kata seorang di sana, ia di sana, dipakai kata he, laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Karena beda. Laki-laki yang lihat cermin dengan perempuan yang lihat cermin itu beda. Ya. Laki-laki yang lihat cermin yang modelnya seperti ini. Dia amat-amati di muka, lalu kemudian dia baru saja memandang. Dia pergi dan lupa bagaimana rupanya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau perempuan tidak. Kalau laki-laki itu kan cuek habis. Ya. Meskipun minta maaf, tai hidung masih ada juga. Parsetan pi. Begitu tuh saudara. Jalan sisir-sisir. Rambut separuh ada tersiram kiri kanan. Dia tidak lama-lama. Saudara. Cepat sekali. Langsung berangkat. Apalagi seburu-buru. Ya. Tapi kalau perempuan tidak bisa. Dia akan lihat. Kan begitu tuh saudara. Lihat. Tidak ada laki-laki yang pilih sini. Itu laki-laki agak snap sedikit mangkali. Ya sudah. Laki-laki itu paling cepat. Bahkan ada yang tidak pakai cermin lah. Dia hanya begini. Pakai balik, jalan. Saudara. Tapi perempuan tidak. Perempuan dia akan lihat. Alis kiri lebih tebal dari alis kanan. Perbaiki ya saudara. Bedak, dia lihat semua, dia luti baik-baik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Apalagi kalau mulai ada saudara keriput-keriput muka, waduh dia gelisah sekali. Dia akan lihat dari bilang. Mulai begini. Kenapa? Karena memang itu wanita. Dia tidak akan lupa. Dia tidak cuek. Itu perempuan. Tapi pria cuek. Nah, ayat ini saya ulang, dipakai kata pria. He, man, bukan woman, bukan she, bukan. Saudara. Tetapi ini pria. Artinya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita jadi orang Kristen dengar firman, tidak boleh seperti pria yang malas tahu, yang cuek, ya saudara. Yang tidak terlalu pusing dengan kebenaran. Tidak boleh. Kita harus seperti wanita. Waktu saudaraku dengar firman itu. Yang lihat betul-betul. Yang sungguh-sungguh perhatian. Yang sungguh-sungguh respon. Bukan seperti laki-laki. Itu firman Tuhan seperti cermin yang wanita lihat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita ini jadi orang Kristen yang cuek-cuek terhadap kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan lakukan kebenaran. Karena kita cuek, kita malas tahu. Ada orang tidak bantah. Ada orang saudara terkasih dalam Tuhan tidak rasa tersinggung, dia tidak argumen, tidak. Dia terima, tapi saudara dia cuek, dia malas tahu dengan firman Allah. Ada tuh. Oh, orang begini tidak mungkin lakukan kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan jadi orang Kristen jangan begitu. Jangan jadi orang Kristen cuek, malas tahu, jangan. Kalau saudara cuek dengan firman, aduh kasihan. Saudara nanti jadi orang Kristen tua di dalam gereja, tapi tidak tua di dalam iman.
Saudara akan jadi orang Kristen yang tua di dalam gereja, tapi tidak tua di dalam kebenaran. Saudara akan jadi orang Kristen yang tua di dalam gereja, tapi tidak tua di dalam pengetahuan akan kebenaran. Ya. Ibrani pasal 5 ayat 14 mulai kan sampai ayat 16 bilang, ditinjau dari sudut waktu kamu seharusnya sudah jadi pengajar, tapi kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Ya karena apa? Datang gereja dia, rajin gereja dia, dengar khotbah dia, tapi cuek, malas tahu, habis kok. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak mau, pusing. Nah orang seperti ini biasanya mau khotbah bagus, khotbah jelek, khotbah lama, khotbah sedikit, dia tidak pusing. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagi dia yang penting sudah beta supi gereja. Bagi dia sudah yang penting beta supi menyanyi, supasang telinga waktu khotbah beta dengar, saudara. Tapi dia sendiri tidak respon, dia hanya asal-asalan, cuek aja, malas tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah itu tidak akan mungkin buat kita mengalami pertumbuhan. Jangan, saudara. Makanya orang Kristen begini saya ulang, dia tidak peduli dengan siapa pengkhotbahnya. Dia tidak peduli. Saudara. Maksud saya dalam artian, ya entah pengkhotbahnya itu pengajar palsu, pengajar sesat, khotbahnya tidak jelas, dia tidak mau tahu. Karena dia memang cuek, dia malas dengan firman. Dia tidak respon terhadap kebenaran. Tapi orang kalau sudah rasa bahwa firman itu betul-betul kebutuhan hidupnya, firman itu segalanya, firman itu menjadi sesuatu yang penting, dia respon, dia betul-betul menaruh perhatian. Saudara, kalau dia tidak dapat pas itu firman, dia pulang tuh dengan penyesalan. Dia pulang dengan penyesalan. Saudara, dia akan pulang dengan penyesalan. Karena dia rasa apa? Ini hari saya sudah dapat berkat sama sekali ini. Ya saudara, khotbah macam apa tuh? Ya saudara, ayat sudah jelas, dia omong sudah jelas, dia omong di pengalaman, sebentar dia pisini, pisitu. Ini karena orang itu dia tidak cuek. Dia perhatian, dia sungguh-sungguh ingin mendapat berkat, tapi dia tidak temukan titik mana Tuhan bicara kepada dia, karena pengkhotbah itu tidak bicara kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, orang Kristen seperti ini biasanya dia tidak akan betah di gereja yang pengajarannya tidak jelas-jelas, tidak betah. Saudara. Ya, karena dia akan berpikir, saya tiap hari pergi gereja tapi saya tidak dapat apa-apa. Firman kok saya tidak dapat, saya tidak temukan, saya mau pindah dong. Saya rindu di sana yang mengajarkan pengajaran. Saya rindu di sana ada firman yang memberikan saya pertumbuhan. Karena orang ini tidak cuek. Orang ini bukan orang seorang yang malas tahu. Karena dia memang betul-betul tiap kali pergi ibadah konsentrasinya terhadap kebenaran. Dia memang ingin supaya tambah hari diisi dengan firman. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita cuek, malas tak, ya sudah. Makanya banyak orang Kristen itu tidak berubah-berubah, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah lakukan kebenaran, ya karena dia cuek. Atau sebaliknya, dia ada di gereja yang, saudaraku, firman Tuhan disampaikan secara terang benerang, firman Tuhan dinyatakan, tapi memang karena dia cuek. Seperti tadi Pak Alex bilang, mau khotbah sebagus apapun, kalau orang cuek, ya tidak bisa juga. Lu mau khotbah semua ayat Alkitab lu kasih tunjuk habis, dia cuek. Dia malas tahu. Dia anggap telinga kiri tembus telinga kanan. Lu omong di situ. Lu mau babusa di situ. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya sudah. Ya pulang dia tidak lakukan kebenaran. Ya seperti itu terus. Sama seperti itu. Karena memang dia cuek. Malas tahu. Jangan. Kalau kita dengar firman saya ulang, jangan cuek, jangan malas tahu. Jangan seperti laki-laki yang tadi kita sudah lihat ini ayat. Jangan, Tuhan tidak mau itu. Nah, saudara, jadilah seperti perempuan yang loti bye-bye. Waktu dengar firman tuh, betul ini kebenaran ini saya harus tempatkan di dalam hati saya. Tambah hari saya mesti tambah mengerti tentang Tuhan. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, orang Kristen itu dengar firman itu tidak bisa yang lembut-lembut saja. Orang Kristen itu tidak bisa dengar firman yang hanya praktis-praktis saja, tidak bisa. Kenapa? Karena kitanya harus tambah hari tambah tahu, tambah mengerti, tambah memahami. Seperti yang saya bilang, dasar-dasar kekristenan itu penting sekali. Makanya kita harus belajar kristologi yang baik, supaya kita kenal Kristus dengan baik. Kita harus belajar tentang saudara Roh Kudus, sehingga kita tahu itu Roh Kudus itu bagaimana, kerjanya bagaimana dalam hidup kita. Kita harus tahu tentang Allah Tritunggal kita.
Dan itu semua adalah ajaran-ajaran. Bagi orang yang cuek, dia tidak akan pusing. Mau Allah 3 kok, Allah 1 kok, yang penting saya Kristen. Sorga ada kok, sorga tidak ada kok. Yang penting saya sudah jadi orang percaya. Nah, kalau cuek begini ya susah. Kristen tidak boleh cuek. Harus punya kerinduan yang dalam. Harus, saudara. Saya baca ayat-ayat terakhir ini. Lukas 12:47. Karena Anda cuek bukan berarti free. Tuhan akan tuntut. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nanti Tuhan datang, Tuhan bilang, lu pergi gereja ini selama ini bikin apa sah? Lu dengar khotbah kok sonde? Sudah terkasih dalam Tuhan. Lu waktu dengar khotbah mana? Itu Tuhan akan tuntut. Karena bukan hanya sekedar kita datang ibadat, semakin kita datang beribadah, kita harus semakin mempersiapkan diri kita untuk melakukan apa yang dikehendaki. Karena sekali lagi, kita akan dituntut. Kalau tidak, kita tidak melakukan, kita akan terima banyak pukulan. 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya, akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukuman Tuhan itu adil. Saudara, jadi orang bilang betul masuk neraka sama-sama, tetapi nanti saudara, hukumannya itu pasti akan berbeda. Sama seperti orang masuk surga. Semua masuk surga, tapi upahnya berbeda. Itu aja jelas. Hukuman akan terlihat. Sama-sama di neraka, tapi tidak tahu hukumannya seperti apa karena Alkitab tidak menggambarkan. Tapi yang pasti beda. Orang yang tidak pernah dengar firman dengan orang yang sudah dengar firman tapi cuek, itu akan beda. Orang suku Jinitiu tidak pernah dengar firman bahwa Kejadian 1 ayat 28, diberkatilah baru beranak cucu. Akhirnya dia tidak tahu itu, saudara, dia beranak cucu, dia tidak pernah diberkati. Tidak mungkin nanti Tuhan datang lalu kemudian saudara dia penghukuman lebih berat dari saudara yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak melakukan itu. Itu lebih berat. Yang cuek terhadap kebenaran, yang malas terhadap kebenaran, hukumannya akan lebih berat. Itu jelas. Dia akan mendapatkan pukulan lebih banyak. Yang tidak pernah tahu sedikit pukulan, meskipun di neraka juga. Tetapi saudaraku, beratnya hukuman itu berbeda. Itu keadilan Allah. Sebab kalau sama, Allah tidak adil dong. Saya kan tidak tahu kalau kumpul kebotu bersinah, kenapa Tuhan mesti hukum saya lebih? Tidak bisa dong, saudara. Hukuman tetap, tetapi akan lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang tahu tetapi tidak melakukannya. Memang dosa sedikit atau dosa banyak itu akan membawa orang kepada neraka. Tetapi dosa banyak dengan dosa sedikit itu akan membawa saudara dan saya menerima pukulan, hukuman yang berbeda. Alkitab kan ngomong jelas itu, ayat-ayat. Amsal 13:13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa cuek dengan firman, dia akan tanggung akibat. Tapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pikir saya masuk gereja dengar firman, tapi nanti tidak apa-apa. Nah, itu Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan tidak adil. Dia akan tuntut pada hari penghakimannya. Dengar firman karena ingin mengetahui lebih lagi, maka pasti akan menuntut kita melakukan kebenaran itu. Semakin kita dituntut, semakin kita mengetahui, kita dituntut. Semakin kita mengetahui, kita dituntut untuk melakukan. Tapi kalau semakin kita cuek, semakin kita malas tahu, dengan demikian juga kita tidak akan melakukan kebenaran itu. Nah, kiranya Tuhan menolong kita dengan firman yang kita dengarkan. Let's do it. Hari ini, ayo kita semua lakukan kebenaran. Jangan saudara terkasih dalam Tuhan tidak melakukan kebenaran. Saya ulang, ada titik kelemahan. Tapi titik kelemahan tidak boleh dijadikan sandaran untuk saya tidak lakukan kebenaran. Titik saudaraku, kekurangan saya itu tidak boleh saya jadikan sasaran untuk saya lalu dinina-bobokan, saya tertidur, saya tidak bangkit, saya tidak berusaha. Tidak boleh. Justru karena saya ada lemah, saya berusaha. Karena saya ada kurang, saya ingin lebih. Saya karena punya keterbatasan, saya ingin saudaraku terkasih oleh Tuhan untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada saya.
Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mensyukuri firman Allah. Hidup